Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Ya Bunaya Habibi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Triani Ismawati selaku moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai e-business driving forecast. Baik, sebelum presentasi kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama, Tarisha Audrey Anastasia, dan yang kedua saya sendiri yaitu Triani Ismawati, dan yang ketiga yaitu Umi Apriliana Sari, dan yang terakhir yaitu Fernandia Wahyuniar Pradini. Selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Perusahaan yang sudah memanfaatkan e-business. Yang pertama yaitu OVO. OVO menyediakan penawaran dan layanan yang sangat personal melalui platform Big Data Analytics yang mengintegrasikan informasi dari organisasi-organisasi di bawah Lipo Group. Yang kedua yaitu DBS Bank Indonesia. Digibank DBS telah berhasil memperkenalkan cara baru perbankan berinovasi dalam keterlibatan pelanggan dengan penggunaan teknologi biometrik dan kecerdasan buatan. Yang ketiga yaitu Tokopedia. Mendorong inovasi dan percepatan dalam organisasi adalah merupakan tim kecil yang tangkas yang terdiri dari talenta dari bidang teknologi, produk, dan pengembangan bisnis. Yang keempat yaitu Find Excel. Find Excel melalui Kredivo memanfaatkan data analitik mendalam dan pembelajaran mesin untuk mengotomatiskan proses resiko kredit. Yang kelima yaitu Bank Rakyat Indonesia. Brisport BRI adalah platform digital yang digunakan untuk meningkatkan model operasi BRI dengan meningkatkan dan mengoptimalkan permintaan kredit mikro, proses, dan persetujuan di seluruh pelosok negeri. Perkembangan dari implementasi konsep e-business di sebuah industri atau negara sangat ditentukan oleh desakan faktor dari luar atau external driving force, antara lain A. Customer expectation, B. Competitive imperative, C. Deregulation, D. Technology. A. Customer expectation. Paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. B. Competitive imperative. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Hampir semua perusahaan di dunia dapat melakukan kompetisi secara terbuka di lingkungan pasar bebas. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberadaan sebuah perusahaan. Pelanggan akan dengan mudahnya membanding-bandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. C. Deregulation. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna atau perfect competition dan pasar terbuka telah terjadi, terutama yang berkaitan dengan produk-produk dan jasa-jasa yang telah dapat digitalisasi. Secara alami, perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perusahaan ini akan perlahan-lahan bangkrut dan tersingkirkan dari dunia usaha. D. Teknologi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-business atau enabling function, tetapi justru telah menjadi penggerak dari dikembangkannya model-model bisnis baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. E-business adalah suatu kegiatan transaksi jual-beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Termasuk di dalamnya terdapat perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet, yang meliputi aktivitas yang menunjang transaksi pasar tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Salah satu tujuan perusahaan membangun e-business adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Saya Tarisha Audrey Anastasia,
akan menjelaskan tentang evolusi e-bisnis. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pijakan, yaitu 1. Channel enhancement, yang kedua value chain integration, yang ketiga industry transformation, dan yang keempat convergence. 1. Channel enhancement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Jika pada saatnya nanti berdasarkan evaluasi terlihat adanya tren pergeseran pelanggan untuk lebih memilih internet dibandingkan dengan jalur konvensional, maka pada saat itulah perlahan-lahan cara lama dapat mulai ditinggalkan. Dengan melakukan channel enhancement ini, sebuah perusahaan dapat dikatakan mulai mengimplementasikan apa yang kerap disebut dengan e-bisnis dalam skala kecil. Yang kedua, value chain integration. Pada tahapan evolusi kedua ini, value e-bisnis yang didapatkan perusahaan melalui pengintegrasian via internet ini akan semakin meningkat. Jika pada tahapan pertama sebelumnya pelanggan mendapatkan value yang cukup berarti, maka pada tahap kedua ini selain manajemen, para pemilik perusahaan juga dapat secara langsung merasakan manfaatnya karena meningkatnya tingkat profitabilitas dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, industri transformation. Transformasi industri sering terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus banting setir atau berganti bisnis intinya setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya dan tingginya kompetisi di industri terkait. Yang keempat, convergence. Konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Contohnya pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, channel enhancement. Sejak awal 2015, perusahaan ini mulai menerapkan sistem kolaborasi kantor berbasis teknologi cloud untuk menggantikan sistem tradisional jaringan email lokal yang selama ini digunakan secara luas oleh karyawan. Pada tahun 2015, lebih dari 90% dari akun karyawan telah bermigrasi ke sistem cloud ini dan berharap migrasi akan selesai pada Februari 2015. Sistem cloud memungkinkan karyawan untuk mengakses email pekerjaan mereka di mana saja dan kapan saja, serta menyediakan platform untuk melakukan pertemuan virtual. Kedua, value chain integration. Yang pertama, logistik masuk. Contohnya adalah makanan yang disajikan di dalam pesawat Garuda Indonesia menggunakan konsep desentralisasi sehingga tidak terpusat pada satu vendor saja. Yang kedua, operasional. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya rute-rute baru yang dibuka oleh Garuda Indonesia. Pemeliharaan pesawat yang baik yang bertujuan menyediakan pesawat yang andal dan nyaman. Hal tersebut dapat dirasakan penumpang ketika pesawat lepas landas, saat pesawat berada di udara dengan keadaan tenang, dan pada saat pesawat landing dengan minimal getaran. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang baik sehingga dapat meminimalkan delay dalam perjalanan pesawat. Yang ketiga, logistik keluar. Membangun banyak partnership sehingga proses transaksional pengadaan dapat dikurangi dan perusahaan dapat fokus pada tujuan utamanya. Yang keempat, pemasaran dan penjualan.
Contohnya, peningkatan kualitas internet booking engine dalam penjualan tiket melalui internet, serta pembayaran dengan kartu kredit atau kartu internet banking yang memudahkan pelanggan dalam pembelian tiket, sehingga kembali lagi pada kepuasan pelanggan. Menyediakan berbagai promosi melalui digital atau media sosial. Yang ketiga, melakukan berbagai inovasi untuk mendorong penjualan dari berbagai segmen. Dan yang keempat, memberikan promo harga tiket murah untuk rute-rute tertentu kepada pelanggan yang biasanya dilakukan di mal-mal agar dapat meningkatkan penjualan. Untuk yang terakhir, pelayanan, yaitu pelayanan menjadi fokus utama pada Garuda Indonesia karena mengedepankan kepuasan pelanggan. Evolusi yang ketiga, industri transformation. Perusahaan ini memilih Alibaba Cloud sebagai penyedia layanan cloud terpercaya dan bertekad untuk menerapkan solusi transformation digital yang akan meningkatkan kelincahan dan daya saingnya di industri penerbangan. Yang keempat, convergence. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askara dan Direktur and Chief Innovation and Regulatory Officer PT Indosat Arif Mustain di kantor pusat Garuda Indonesia pada tahun 2019. Kedua perusahaan tersebut berharap rencana pengembangan teknologi informasi di Garuda akan menjadi nilai tambah bagi para pengguna jasa kedua perusahaan, serta memperkuat daya saing baik di Indonesia maupun global. E-Business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Termasuk di dalamnya terdapat perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet, yang meliputi aktivitas yang menunjang transaksi pasar tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Salah satu tujuan perusahaan membangun e-business adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ricardus Eko Indrajit menyatakan bahwa beberapa teori keunggulan kompetitif di dunia maya menganjurkan agar paling tidak 7 aspek harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan, yaitu masing-masing 1. Customer service, 2. Price, 3. Quality, 4. Fulfillment time, 5. Agility, 6. Time to market, 7. Market risk. Customer service ditinjau dari aspek layanan kepada pelanggan. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-business berhasil menciptakan new dimension in customer care, yaitu sebuah dimensi pendekatan baru dan unik dalam memelihara para pelanggannya, khususnya dalam hal mengelola komunikasi dan interaksi dengan pelanggannya. 2. Price and quality. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif e-business berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain. Harga yang jauh lebih murah ini tidak disertai dengan penurunan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan. Penurunan harga yang terjadi adalah signifikan. Fulfillment time. Fulfillment time merupakan pemenuhan pesanan pelanggan. Kegiatan yang termasuk dalam fulfillment adalah menerima order, mengelola transaksi, manajemen gudang, yaitu meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya, dan kegiatan reverse logistics yang berupa produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Agility yaitu kemajuan
teknologi di bidang sistem informasi yang memberikan suatu peluang strategi bagi organisasi untuk melewati para pesaingnya. Namun peluang ini tidak dapat ditangkap jika tidak ditunjang kesadaran dari manajemen akan pentingnya peranan dalam pembentukan sistem informasi yang efektif. Selanjutnya yaitu time to market dan market risk. Time to market merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai keunggulan kompetitif selain harga dan kualitas. Kecepatan penciptaan produk baru atau time to market dan kecepatan sampainya produk ke tangan pelanggan juga menjadi parameter posisi perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis memiliki nilai time to market yang sangat meningkat yang oleh karenanya keuntungan jangka panjang dicapai dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh perusahaan yang telah memanfaatkan e-bisnis berdasarkan 7 aspek tersebut yaitu aplikasi Shopee. Hadir di Indonesia sejak tahun 2015, Shopee menjadi situs penjualan online atau e-commerce yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia. Dengan beragam promosi menarik mulai dari gratis ongkir, flash sale, cashback hingga undian, Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi di Indonesia. Salah satu kunci kesuksesan bisnis Shopee di Indonesia adalah karena perusahaan merupakan pelopor aktivitas belanja melalui ponsel dan web, serta secara konsisten memfokuskan bisnisnya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja melalui ponsel maupun PC yang mudah untuk pengguna. Keberhasilan Shopee bisa berada di posisi puncak nampaknya mudah ditebak. Sejak pertama kali diluncurkan di tanah air, Shopee memang membidik perempuan sebagai target market utamanya. Hal ini bisa dilihat dari brand identity yang berupa tas jinjing berwarna orange. Perusahaan di bawah kendali perusahaan bernama Sea ini memang bertekad menjadi fashion e-commerce. Alasannya, fashion marketplace memanage jumlah barang atau stok keeping unit yang banyak. Dengan adanya belanja online yaitu Shopee, ada 5 aspek manfaat yang mesti kita ketahui secara mendasar seperti aspek efisiensi biaya, aspek efektivitas operasi, aspek jangkauan atau wilayah, aspek struktur industri, dan aspek peluang atau pasar. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Dengan adanya teknologi informasi, kita dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet tersebut untuk memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang dijalani secara digital tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan elektronik e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Mengingat era teknologi informasi seperti sekarang ini, mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal ini karena secara garis besar di Indonesia sudah ada banyak tempat yang menyediakan fasilitas akses internet dengan hanya menggunakan laptop atau notebook. Dengan media smartphone, kita bisa mengakses e-commerce. E-commerce juga memberikan dampak positif bagi aktivitas pemasaran. Di antaranya adalah memudahkan penyebaran promosi produk atau jasa secara interaktif dan langsung melalui internet, menciptakan distribusi baru, memberikan penghematan signifikan dalam menggunakan biaya produksi maupun pengiriman informasi, dan produk terdigitalisasi, dapat menekan waktu administratif atau terutama dalam pemasaran internasional, menggunakan layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan,
memudahkan aplikasi one-touch atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising, menghemat biaya dan waktu yang menangani pemasaran, menghadirkan pasar maya atau virtual atau marketplace sebagai komplement pasar tradisional atau marketplace. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.